semuanya, selamat datang di Masterclass Kue Sus. Nama saya Chef Jessica dan hari ini kita akan belajar cara pembuatan kue sus, yaitu ada kue sus ala airport yang menggunakan filling pastry cream dan krim diplomat dan juga choux au croquant dengan topping crackling di atasnya. Langsung aja nggak pakai lama, kita start. Yuk Chef Jess ajarin. Sekarang kita mau bikin adonan cracklingnya. Cracklin ini apa? Cracklin itu merupakan lapisan biskuit di atas adonan sus yang akan hasilnya nanti setelah dipanggang menjadi adonan seperti cookies yang retak-retak ya. Ibu-ibu pasti pernah lihat di sosmed atau di internet ya. Namanya choux au croquant. Itu artinya dari adonan sus yang kita bikin tadi itu ditutupin oleh adonan cracklin yang menyerupai biskuit atau cookies. Nanti saat dipanggang dia akan ngembang dan membentuk lapisan seperti terpisah-pisah, terpecah-pecah, dan itu rasanya akan crunchy dan gurih dan lebih manis juga enak. Untuk membuat adonan croquantnya ini bahannya simple banget ya, cuma perlu 4 bahan. Yang pertama yang pasti kita perlu butter atau boleh juga diganti dengan margarin, lalu menggunakan tepung serbaguna dan juga gula halus. Gula halus ini penting, jangan diganti dengan gula pasir, nanti teksturnya akan berbeda. Dan juga terakhir ada pewarna makanan kalau ibu-ibu mau menambahkan pewarna kepada adonan cracklingnya itu, dan warnanya bisa sesuai dengan selera, dan di sini saya pakai warna merah. Cara pembuatannya itu gampang banget, bisa banget tanpa menggunakan mixer, tapi hanya perlu menggunakan balloon whisk dan spatula seperti ini bisa jadi adonan cracklingnya. Oke, sekarang pertama kita masukin butternya dulu. Butter bersama dengan gula halus. Basically, cara pembuatan adonannya itu sama persis dengan membuat kue kering ya Bu, adonan kue kering vanilla, butter cookies gitu-gitu. Cuman perlu diaduk-aduk aja sampai butternya dan gulanya tercampur rata, baru masukin tepungnya dan kita cetak giling tipis lalu masukin ke dalam freezer. Nah, mari kita mulai. Ini butter udah masuk, kita masukin gula halusnya. Nah, di sini kita aduk sekarang menggunakan balloon whisk ya, sampai tercampur rata dan nggak bergerindil lagi. Nah, nggak perlu sampai ngembang atau pucet banget. Yang penting tercampur rata aja. Kenapa nggak boleh sampai ngembang dan pucat banget? Karena nanti hasil adonan cracklingnya akan terlalu lembek dan waktu dipanggang itu dia akan terlalu meluber ya. Di sini setelah tercampur rata, kita boleh tambahkan pewarna yang tadi Ibu mau pakai dan juga vanilla pasta biar makin wangi. Kalau memang nggak punya vanilla pasta, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Ini saya tambahkan pewarna merah dan juga vanilla pasta sedikit supaya makin wangi. Kalau mau rasa coklat ditambahkan coklat pasta, monggo boleh. Kalau mau rasa pandan atau matcha ditambahkan matcha pasta atau pandan pasta boleh ya. Nih, oke. Masukin, lalu kita aduk lagi menggunakan whisk sampai rata dan warnanya tercampur semua. Ini kalau saya lihat masih kurang ngejreng sedikit ya, masih kurang terang sedikit ya warnanya, jadi ditambahin lagi. Biar warnanya itu cantik dan menyala. Nah, oke. Udah gini aja, cukup. Lalu terakhir, kita ayak tepungnya. Nah, mengayak tepung ini penting banget ya Bu dalam pembuatan kue, segala macam kue. Karena kalau bisa dilihat nih, tepungnya ada gerindil-gerindilnya. Kalau ini langsung dicampurin ke adonan, dia nggak akan smooth, nggak akan tercampur dengan baik. Tapi tepung yang menggerindil ini akan tetap menggerindil dan hasilnya nanti nggak tercampur rata. Nah, gini ya. Kalau udah yang menggerindil gini kita halusin, kita tekan-tekan pakai sendok, masukin sampai habis semua tepungnya. Nah, kalau mau bikin cracklin yang rasa-rasa lain, misal coklat, nih sebagian dari tepungnya bisa diganti dengan coklat bubuk, kira-kira 1 sendok makan aja. 1 sendok makan tepung bisa diganti dengan 1 sendok makan coklat bubuk dan ditambahkan coklat pasta kalau mau. Kalau mau matcha, bisa juga dari tepungnya ini diambil 1 sendok teh dikasih dengan bubuk matcha, gitu ya. Resep lengkapnya semua udah dituliskan di PDF-nya. Nih, kalau sudah, sekarang kita ganti menggunakan spatula lagi. Jangan menggunakan whisk karena tepungnya sudah masuk. Kita aduk rata sampai semua tepungnya itu tercampur dengan butter dan gulanya. Kenapa kok kita ganti dengan spatula dan aku nggak pakai balloon whisk lagi? Karena pertama, kalau pakai balloon whisk mengaduk adonan seperti ini ya, dia akan banyak nyantolnya dan
Dan tepung-tepungnya tuh akan nyantol di whisk-whisknya itu, lalu bisa terbang kemana-mana. Dan ketiga, karena sudah tepung masuk ini, kita nggak mau mengaduk terlalu keras. Ngaduknya itu sedikit-sedikit aja. Nanti kalau overmix dia bisa alot gitu loh adonannya. Kalau kayak gini pakai spatula kan ngaduknya nggak perlu sampai diulen, cuma sampai nyampur aja, udah cukup kayak gini. Saya tunjukin teksturnya. Teksturnya itu kalau dipegang pakai tangan dia itu nggak lengket ya, bisa gampang lepas dari tangan gini ya. Jadi dia nggak encer tapi lemes. Nah, adonan yang udah jadi ini kita mau pipihkan hingga tipis, lalu kita masukkan ke dalam freezer, baru bisa kita cetak dan kita taruh di atas adonan susnya. Untuk mencetaknya, saya punya plastik roll, nih, plastik yang kayak gini ya. Atau kalau nggak punya plastik seperti ini, bisa juga menggunakan baking paper. Dan tentu aja menggunakan rolling pin ya, Bu. Ini plastiknya kita buka. Nah, kini adonannya kita taruh di tengah-tengah plastiknya ini. Lalu kita ratakan dan tipiskan. Ketebalannya gimana bagusnya? Seberapa bagusnya? Mungkin sekitar 1 mili sampai 2 mili ya. Kenapa nggak boleh tebel-tebel? Karena kalau adonan cracklingnya itu terlalu tebel, nanti susnya yang ditempelin adonan crackling ini nggak bisa ngembang karena keberatan topping. Nih, saya tutup dengan plastik ya atasnya ya. Lalu kita ratakan. Pertama pakai tangan dulu biar pipih. Lalu bisa kita ratakan lebih lagi menggunakan rolling pin supaya tebalnya itu sama. Nah, ketebalannya untuk adonan crackling saat setelah digiling kira-kira segini ya teman-teman ya. Kalau saya bandingin dengan jari kira-kira seginilah ya. Tipis ya. Supaya adonan susnya itu meskipun ditoppingin ini masih tetap ngembang. Nah, ini adonan cracklingnya udah selesai kita cetak dan sekarang harus dimasukkan ke dalam freezer. Sampai kapan? Nggak tahu berapa jamnya tergantung freezer masing-masing, tapi yang pasti harus sampai 100% beku ya. Yuk langsung aja kita belajar bikin pastry creamnya sekarang. Untuk bahan-bahannya gampang banget, kita ada tepung maizena, ada telur utuh dan kuning telur, ini ada gula pasir juga, lalu ada butter, ada susu full cream UHT, dan yang terakhir ada gula pasir juga. Pertama kita masukin susu full cream UHT ke dalam panci. Kenapa aku pakai full cream? Supaya lebih creamy, lebih gurih, lebih enak ya. Lalu masukin gula pasir. Nah, ini bahan dasarnya. Kalau mau ditambahin vanilla pasta atau vanili bubuk boleh banget. Itu bikin makin wangi. Nih, aku tambahin sedikit ya vanilla pasta ke dalam susu dan gulanya. Oke. Ini nanti akan kita rebus, tapi kita siapkan bahan keduanya dulu. Nah, ke dalam mangkuk ini aku masukin gula pasir dan telurnya. Ini sekarang kita kocok sampai gulanya tercampur rata dulu menggunakan balon whisk. Ngocok telur dan gulanya itu sampai gulanya tercampur rata aja ya, nggak perlu sampai ngembang atau sampai pucet, nggak perlu. Ini hanya tujuannya untuk meratakan bahan aja. Kalau udah rata kayak gini, kita masukin tepung maizena. Masukin tepung maizena semuanya langsung, lalu aduk lagi sampai tepung maizenanya itu tercampur rata dengan semua bahan lainnya dan tidak ada gumpalan. Dah gini aja sudah cukup. Nih. Sekarang kita panaskan panci yang isinya susu tadi itu di atas kompor sampai dia hampir mendidih. Nggak usah sampai dia mendidih berbuih-buih gitu, nggak usah. Sampai dia hampir mendidih aja. Sambil dipanasin susu dan gulanya, kita aduk-aduk sebentar pakai whisk supaya gulanya itu cepet mencair. Sambil dipanasin gula dan susunya, kita aduk sebentar dengan balon whisk supaya gulanya itu cepet mencair. Nah, ini udah cukup panas, kita matiin dulu apinya. Terus kita tuang setengah dari susu panas ini ya ke dalam mangkok berisi telur dan maizena tadi. Ini namanya teknik pancing. Harus hati-hati dan harus langsung diaduk karena kita nggak mau telurnya itu terlampau matang di sini ya. Kita cuma mau mencampurkannya aja, oke? 1, 2, 3 kita masukin. Oke, separuh aja cukup, kayak gini ya. Lalu aduk. Aduk. Nah, yang tadi kita masukin lagi balik ke dalam panci.
Ini api pancinya jangan dinyalakan dulu. Kita aduk dulu sampai rata. Baru kita nyalakan ke api paling rendah aja. Ini apinya aku pakai yang setting kecil ya, api rendah. Nah ini harus langsung diaduk non-stop, nggak boleh berhenti ngaduk. Karena ini akan mengental, semakin lama akan semakin mengental. Dan kalau nggak diaduk, dia akan gosong bagian bawah dan samping-sampingnya dan beresiko bergerindil. Jadi nanti hasil pastry creamnya itu nggak bisa smooth, halus gitu nggak bisa. Pastikan semua sisinya kena aduk ya. Pastikan semua sisinya ini kayak gini kena aduk supaya nggak gosong. Nah bisa dilihat ini cairannya udah mulai agak mengental ya. Ini kita masak terus, lanjut masak sampai dia benar-benar kental. Ini lanjutin aja. Tapi semakin lama semakin kental, jadi jangan sampai stop ngaduk. Nih makin kental kan? Masaknya sampai kapan? Sampai meletup-letup, itu artinya sudah mateng. Kalau dia nggak dimasak sampai meletup, resiko nanti pastry cream atau flan-nya ini akan gampang encer. Semakin lama akan semakin berat ya ini ngaduknya ya. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa, asal diaduk terus. Nah itu meletup-letup. Nah ini artinya udah mateng. Good. Kita matikan api kompornya. Sip. Setelah mateng ini, baru kita masukkan butternya ke dalam adonan pastry cream ini. Kenapa kita tambahin butter? Supaya makin gurih dan supaya dia makin glossy. Nih, sudah jadi. Nah, kalau udah mateng kita harus segera pindahkan ke dalam mangkok, kayak gini ya. Nah, kita pindahin ke mangkok seperti ini. Lalu kita tutup dengan plastik. Ini harus cepetan ya dipindahnya ya. Kalau enggak dia akan mengering bagian atasnya. Panas-panas aja nggak apa-apa kita pindahin. Setelah dipindahin ke dalam mangkok, kita harus langsung tutup dengan plastik wrap. Tapi nutupnya itu bukan di atasnya, harus nempel ke pastry creamnya kayak gini. Harus nempel. Tujuannya apa sih? Karena kita tuh nggak mau ada udara di antara pastry cream dan tutupan plastiknya ini. Supaya bagian atas pastry creamnya tuh nggak mengeras, membuat kulit yang keras gitu loh. Kalau kita biarin dia terbuka, akan jadi keras atasnya. Jadi ada satu lapisan tipis yang keras gitu. Itu nanti bikin pastry creamnya itu nggak halus. Lalu kita simpan di kulkas sampai dingin. Sekarang kita mau bikin kulit kue susnya. Kulit kue sus ini pembuatannya itu gampang tapi agak tricky ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan detail-detailnya. Untuk cairannya kita di sini menggunakan air, bisa juga diganti dengan separuh-separuh sama susu. Lalu ada butter atau margarin boleh juga. Ada tepung protein tinggi, lalu ada telur dan tambahannya ada gula dan garam. Kita masukin airnya ke dalam panci. Lalu air ini kita tambahkan butter atau margarinnya. Lalu kita bumbuin sedikit sama sejumput gula dan sejumput garam biar makin gurih. Nah ini kita panaskan air sama butternya tadi itu sampai benar-benar semua butternya itu leleh dan sampai mendidih berbuih-buih gitu. Lalu kita langsung masukin tepungnya bareng-bareng langsung gitu ya. Nah ini udah mulai leleh margarinnya, butternya. Terus panasin lagi sampai dia 100% leleh dan mendidih sampai berbuih-buih ya. Jangan kayak gini terus kamu masukin tepungnya. Belum tuh, belum saatnya. Ya ini kita sambil aduk-aduk sedikit nggak apa-apa supaya si butternya itu cepat leleh ya. Nah ini harus sampai 100% leleh butternya dan berbuih-buih semua cairannya. Baru kita langsung masukin tepungnya sekaligus. Ini udah mulai ya bergelembung-bergelembung seperti ini. Kalau semua udah, terus kita matiin api. Oke, sekarang udah bergelembung semuanya. Kita matikan apinya. Terus langsung masukin tepungnya sekaligus. 1, 2, 3. Masuk semua. Nah, masuk ya. Ini posisi api mati. Sambil diaduk sampai semua tepungnya terserap oleh cairannya. Jadi satu adonan yang kental gitu. Baru kita nyalain lagi apinya. Nah ini mulai terserap, lihat deh, sambil diaduk terus.
Puter-puter atas bawah. Di resepku aku tulis ngaduknya ini kalau mau pakai itu ya spatula kayu, tapi kalau nggak punya spatula kayu nggak apa-apa, pakai silikon boleh gitu kan. Yang pasti harus yang lebih keras tuh, jangan yang lembek karena nanti nggak kuat waktu ngaduknya. Nah ini udah tercampur semua. Sekarang waktunya kita nyalain api lagi karena adonan ini masih harus dimasak ya. Oke, kita nyalain apinya aja, kecil, medium, cenderung kecil aja supaya nggak cepet gosong. Ini adonan tetap harus kita masak sambil diulen, sambil diaduk terus selama 2-3 menit. Kenapa kok kita terus harus masak? Karena kita mau masak glutennya yang ada di adonan ini supaya kokoh nanti hasil jadi dari kulit susnya. Gluten itu apa sih? Gluten itu adalah zat yang ada di dalam tepung. Nah itu glutennya itu harus dimasak supaya benar-benar kuat dia. Supaya ngembangnya bagus, teksturnya itu nanti hasil jadinya itu kokoh gitu ya, kue susnya ya. Kita masak terus, aduk terus, jangan stop. Kalau stop nanti gosong ya. Nah ini kita masak sampai ada bunyi sizzling-sizzlingnya. Sizzling itu apa sih? Kayak zzz, gitu ya dari wajannya ya. Habis gitu kita lihat juga bagian bawah wajan ada adonan yang mulai lengket. Ini berarti udah mulai cukup nih pemasakannya. Tapi kurang sedikit lagi, kita terusin sedikit lagi. Habis gitu baru kita dinginkan adonannya. Ya, yuk kita boleh angkat, matikan apinya. Baru kita pindah ke mangkok yang dingin, mangkok yang nggak panas gitu maksudnya. Yuk. Nah ini adonannya yang udah matang kita pindahkan ke mangkok lain. Tujuannya apa? Supaya dia cepet dingin. Nih di bagian bawah pancinya itu ada adonan yang nempel-nempel gini ya, tapi bukan nempel semuanya, cuma bagian bawahnya aja sedikit. Itu berarti adonannya udah cukup matang. Nah sekarang kita mau lebarin dan tipisin adonan susnya ini di mangkok yang baru tadi itu supaya dia cepet dingin. Karena sebentar lagi kalau dia udah dingin, kita mau masukin telur satu persatu untuk membuat adonan susnya. Dinginnya sampai kayak apa? Sampai suam-suam kuku. Udah cukup gitu aja. Kalau telurnya ini dimasukin saat adonannya masih panas, telurnya itu akan mateng dan jadi scrambled egg. Nah ini sekarang adonannya udah mulai dingin, udah suam-suam kuku. Kita boleh satuin lagi adonannya ini ke tengah. Terus kita mulai masukin telurnya satu persatu ke adonan ini ya. Jangan langsung semua karena nanti nyampurnya akan susah. Jadi masukinnya satu aduk rata gitu, oke? Kita masukin telur yang pertama. Jangan langsung semua loh ya. Nanti ngaduknya ini susah. Ngaduknya tetap pakai spatula aja yang tadi dipakai untuk masak. Nah, satu, kita harus campurin rata dulu, baru boleh nambah telur selanjutnya. Kalau tadi itu adonannya masih panas terus kamu masukin telur, ini telurnya tuh pasti langsung jadi putih dan langsung mateng. Jadi makanya harus dia suam-suam kuku dulu, baru dimasukin telurnya satu persatu. Nih, sambil dipotong-potong adonannya kayak gini, disatu-satuin lagi biar lebih gampang nyampurnya. Kalau bikin adonannya banyak boleh pakai mixer, tapi kalau bikin sedikit mau pakai spatula aja boleh. Memang pakai mixer akan lebih cepat ya. Kalau buat jualan pakai mixer enak tuh, tapi ini aku ajarin cara manualnya. Udah nyatu semua, udah rata, baru kita masukin telur selanjutnya. Nah telur ini kan ukurannya beda-beda dan lama memasak adonan tadi itu juga setiap orang pasti beda-beda. Jadi kita nggak langsung masukin semuanya, kita yang paling penting adalah melihat tekstur kekentalan adonan akhirnya nanti itu. Karena kalau terlalu encer, dia akan meluber dan jadi bantet. Gepeng gitu loh nanti dia susnya, bukan ngembang tinggi tapi gepeng. Nih baru kita tambah lagi telurnya satu lagi. Gini terus ya. Ada kemungkinan juga nanti telurku ini masih kurang. Kita lihat hasil tekstur akhir dari adonannya lagi, nanti aku tunjukin. Nah ini tambah lagi, udah mulai encer sedikit kan, udah lebih encer dari yang tadi ya. Kita tambahin telur lagi sambil dibersihin adonan-adonan yang nempel. Tambah satu lagi.
Oke, ini telur yang terakhir aku masukin. Terus kita lihat apakah kita butuh telur dikit lagi atau enggak ya. Ngaduknya emang agak sedikit berat ya guys, karena adonannya emang kental kan. Jadi harus agak olahraga, saudara-saudara. Udah mulai menyatu. Sekarang kita tes. Nih, aku ajarin cara ngetesnya. Apakah adonanmu itu kekentalannya sudah pas atau belum? Caranya gini ya, ambil adonannya pakai spatula tadi itu dan naikin, jatuhkan. Ini belum jatuh, jadi berarti telurnya kurang sedikit. Harusnya kalau udah pas itu dia cepet jatuhnya, diangkat dia akan jatuh plek plek, bukan jatuh mengalir. Kayak gini tapi lebih cepet dari tadi. Ini masih kurang ya. Aku tambahin telur sedikit lagi. Tambahan telur ini aku kocok supaya nyampur kuning dan putihnya, karena nggak pasti aku akan menggunakan seluruh kuning atau seluruh putih. Jadi dicampur seperti ini supaya aku bisa tambahin sedikit demi sedikit. Nah, dikit gini bisa. Karena butuhnya dikit doang, jadi dicampurin aja kuning sama telur, kuning sama putihnya. Nah, ini kita udah rata adonannya. Sekarang waktunya kita tes lagi apakah udah cukup kekentalannya ya. Kita angkat lagi spatulanya. Lihat jatuhnya gimana. Nah, ini mulai lebih encer. Nah, jatuh tapi masih belum ada ekornya. Kayak ekornya kurang panjang sedikit. Kita tambahin telur sedikit lagi. Oh, this looks good. Udah. Kalau ada yang nanya nih, lebih baik terlalu encer atau terlalu kaku, Chef? Baiknya pas ya, tapi kalau disuruh pilih lebih baik terlalu encer atau terlalu kaku, mending terlalu kaku. Karena kalau terlalu encer, kalau terlalu kebanyakan telur nih, waktu dicetak di atas loyang, dia tuh akan langsung meluber. Tapi kalau terlalu keras, dia akan tetap stay dan bisa ngembangnya bagus ke atas gitu. Nah, setelah ini kita cetak adonan kue susnya. Nah, ini aku mau membandingkan memanggang sus di oven listrik yang kecil dan menggunakan oven deck ya. Dan yang kecil ini aku nggak pakai silpat, nggak pakai baking paper. Ini cuman loyang kita oles dengan pengoles loyang. Kalau yang kita nanti oven dengan oven deck, aku mau coba pakai silpat. Nah, silpat tuh kayak gini guys, dia itu terbuat dari silikon dan bisa dicuci anti lengket, bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali sampai bertahun-tahun. Fungsinya itu mirip dengan baking paper atau kertas roti yang putih yang licin itu. Nah, ini lenturnya kayak gini. Di online shop, di marketplace banyak ukuran berbeda-beda. Ini aku beli yang 60-40. Nah, untuk mencetak kita perlu plastik segitiga atau plastik contong. Dan aku mau pakai yang namanya nozzle atau spuit polos. Spuit polos ini adalah spuit yang ujungnya itu bulat aja, nggak ada bentuk gerigi atau motif apapun ya. Kalau mau bikin sus yang kecil, gunakan spuit polos ukuran kecil. Kalau mau bikin kue sus ukuran besar, gunakan spuit polos ukuran besar. Oke, kita masukin spuitnya ke dalam plastik contong. Nih, masukin spuitnya. Lalu kita gunting ujungnya sampai setengahnya spuitnya. Kalau terlalu belakang nanti gampang jebol. Terus adonannya dimasukin di sini. Udah, gini ya. Nanti kita habis gini spuitkan di atas loyang. Sebelum kita cetak susnya ke atas loyang nih ya, kita harus panasin ovennya dulu. Kue sus ini dipanggang di suhu tinggi sekitar 190 sampai 200 derajat. Kenapa? Karena ngembangnya kue sus ini tergantung dari dorongan api panas saat awal kuenya tuh masuk ke dalam oven. Kita pasang suhunya ke 190. Ini ya, oke, 190. Lalu apinya harus yang atas bawah. Nanti kita letakkan di tengah gitu. Oke, kita panaskan dulu supaya waktu nanti sosnya masuk oven tuh sudah panas. Nah, sekarang aku mau ajarin cara piping atau membentuk kue sus supaya hasilnya bagus. Cara piping yang benar ya. Bagian atas ini piping bagnya kita pelintir supaya nggak gampang buka. Lalu yang ekornya yang lebih ini biasanya aku puterin, aku iketin di tangan, di jari gini. Terus satu tangan pegang bagian bawah, satu tangan pegang bagian atas. Ya, kalau mau piping itu, jadi jatuhkan aja adonannya, nggak usah diputer-puter melingkar gitu ya. Jatuhin aja, terus
diputar supaya dia nggak ada jarum ke atas gitu. Oke, satu, terus harus kasih jarak, baru piping satunya lagi supaya dia bisa mengembang dengan maksimal. Kalau kue susnya itu berdekatan banget, ngembangnya akan kecil-kecil. Waktu mencetak kue sus itu nggak usah squidnya tuh melingkar-melingkar, biarkan dia di satu tempat, jatuhin aja adonannya sampai ukuran yang diinginkan sudah tercapai, lalu stop, pencet adonan, tarik dan putar, twist. Ya, biarkan squid di satu tempat, jatuhkan adonan, nggak usah dipindah-pindah, nggak usah diputar-putar squidnya, jatuhkan adonan sampai ukuran yang diinginkan. Terus stop, pencet, angkat sedikit squidnya, puter, potong. Kalau teman-teman lihat, ini hasil adonannya yang dicetak itu, dia itu gendut dan naik ke atas ya, bukan tipis melebar ke bawah. Ini yang menyebabkan nanti kalau sudah dipanggang, hasilnya tuh cantik, gendut, dan tinggi. Nggak ceper dan gepeng melebar ke samping ya. Ini udah selesai cetak, kita mau masukin ke oven deck yang udah dipanaskan suhu 190 derajat atas bawah. Kita masukin kira-kira 30 menit dulu, terus nanti kita lihat apa kalau kurang baru kita tambahin lagi. Nah, sekarang kita mau coba piping yang untuk di oven listrik. Olesannya pakai Carlo kalau saya, mau pakai margarin juga boleh. Dioles tipis-tipis aja supaya nanti sosnya itu nggak lengket dan nggak bisa diambil dari loyangnya nih. Jadi penting ya untuk dioles ya. Ini kita bikin mungkin cukup untuk 4 biji aja nih. Seperti tadi cara pipingnya. Kalau misalnya nggak punya squid juga, tapi punya piping bag, bisa nggak pakai squid, tinggal ini piping bagnya ini dipotong ujungnya gitu aja. Hasilnya juga nggak akan sebagus kalau pakai squid, nggak akan serapi itu, tapi juga masih bisa dipakai. Ini ovennya udah panas, jadi kita boleh masukin adonannya ke dalam oven. Pilihlah yang tengah ya, pilihlah yang tengah. Supaya nggak gosong bawahnya dulu atau atasnya dulu. Terus tutup. Setelah masuk ke dalam oven, jangan berani-berani buka pintu ovennya. Karena dia tuh ngembangnya 100% karena udara panas. Kalau dibuka langsung akan kempes seketika. Ini dia kue susnya udah ngembang, udah golden brown, cantik banget. Masih tetap jangan dibuka dulu sampai dia kokoh dan kering banget, baru bisa kita buka ovennya dan bisa keluarin. Ini mungkin kira-kira kurang 5 menit, 10 menitan lagi sampai semuanya golden brownnya bagus. Ini atasnya doang yang mulai agak kecoklatan. Aku mau colornya sedikit lebih gelap lagi supaya lebih crunchy gitu. Ngembangnya bagus ya, tinggi, dan dia bisa mekar-mekar ke kanan dan ke kiri gitu. Cantik nih. Nah, ini sosnya yang dipanggang di oven deck udah selesai ya. Kita mau buka ovennya and let's see what it looks like. Nah, yuk lihat-lihat sini. Lihat ya, cantik ya. Kalau aku lihat sekilas nih dibandingin dengan progresnya yang dipanggang menggunakan oven listrik, menurutku yang dipanggang menggunakan oven deck ini hasilnya lebih cantik ya. Bentuknya tuh lebih rapi, lebih rata, dan warnanya itu lebih meratanya bagus nih. Nih coba dilihat kayak gini ya. Lebih cantik dengan oven deck menurutku. Nanti kita sandingin sebelah-sebelahan. Nah, cakep. Nah, ini kita lihat yang dipanggang menggunakan oven listrik udah selesai. Wah, ngembangnya bagus, tapi emang bagian atasnya lebih coklat ya dibanding bagian badannya. Tapi masih bagus nih, ngembangnya nih pasti bolong tengahnya, tapi bentuknya lebih abstrak nih dibandingkan yang dipanggang menggunakan oven deck ya kan? Ya, lebih rapi yang di oven deck ya. Nah, ini dia hasil kue susnya udah jadi semua. Dua-duanya both yang dari oven deck sama oven listrik jadi dan ngembang bagus banget. Tapi kalau dilihat dengan lebih teliti, hasilnya tuh ada sedikit perbedaan ya. Kalau untuk yang di oven deck, hasilnya tuh bentuknya bulatnya lebih merata dan lebih sama. Lebih bulatnya tuh lebih cantik gitu. Sedangkan kalau untuk yang di oven listrik, bentuknya itu lebih abstrak, lebih ngembangnya ke kiri dan ke kanan, ke atas, lebih abstrak lah, lebih kemana-mana. Dan kalau dari segi warna, dari oven deck warnanya lebih merata, dan kalau dari oven listrik warnanya lebih nggak merata. Yang atas susnya ini lebih coklat dibandingkan badannya. Sedangkan kalau oven deck nih, atas, samping, kanan, kiri semuanya coklatnya merata ya, bagus warnanya ya.
Nah, ini kelihatan banget kalau susnya itu ngembangnya bagus karena dipegang tangan gini, diangkat dengan tangan gini tuh enteng dia, ringan. Dan kerasa kalau dalamnya itu ada bolongnya. Kita buktikan ya, kita buka. Pertama kita buka dulu yang dipanggang di oven deck. 1, 2, 3. Nah, kita sobek. Wow, bolong sempurna. Nih masih keluar asapnya nih, anget. Cakep banget ya. Ini enak nih, gurih, garing. Nah, ini sekarang kita mau cek yang di oven listrik. Kita buka ya, 1, 2, 3. Nah, cantik, sama-sama kopong, sama-sama ngembang dengan bagus. Nih, dua-duanya sama-sama kopong, sama-sama bagus, cuman warna dan bentuknya aja yang sedikit berbeda. Tapi kalau ibu-ibu cuma punya oven listrik di rumah, sangat bisa bikin kue sus yang berhasil. Nggak harus pakai oven deck pun, pakai oven listrik kecil rumahan sangat bisa ya. Jadi bikin ini nggak perlu pakai mixer, ovennya oven listrik kecil pun masih bisa. Sekarang aku mau ngajarin cara bikin sus dengan topping cracklin ya. Ini aku ada adonan kue susnya yang udah sisa, yang aku simpen dalam kulkas semalaman. Nah, ada yang pernah tanya nih, Chef boleh nggak kalau bikin adonan sus terus disimpan di kulkas, lalu besoknya baru di piping dan dipanggang? Boleh banget, asal ditutup dengan rapat, pakai plastik wrap atau di kontainer tertutup rapat supaya bagian atas dari adonan susnya ini nggak keras ya guys. Oke, sekarang kita mau cetak seperti biasa. Kita gunakan plastik contong dan menggunakan spuit polos. Jadi untuk pembuatan shoe of cracklan ini, caranya kita piping dulu semua adonan susnya, lalu kita keluarkan adonan cracklan dari freezer tadi, kita cetak menggunakan ring cutter. Ukuran ring cutternya sesuai dengan kebesaran dari cetakan adonan sus yang di piping di sini nanti. Mari kita cetak adonan susnya. Aku mau bikin yang agak mini-mini supaya ada yang berbeda. Kemarin kita bikin yang besar, sekarang kita bikin yang agak kecilan ya. Boleh pakai silpat yang ada lingkaran-lingkarannya seperti ini kalau mau ukurannya sama semua. Nah, kayak gini. Seperti kemarin, oke kita ulang lagi. Cara mencetak sus adalah kita jatuhkan aja adonannya. Biarkan turun sampai ukuran yang kita mau. Stop pencet, angkat sedikit, puter. Ini ya, jadi atasnya biar clean. Ini aku nggak ikutin ukuran buletan dari silpatnya ya. Ini aku freehand aja. Piping dengan ukurannya sesuka hati. Harus diingat kalau nge-piping adonan sus harus ada jaraknya yang cukup ya. Jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat nanti hasil panggangannya dia nggak bisa ngembang dengan maksimal. Jadi harus ada jaraknya. Ini aku kira-kira kayak 3 jari nih lebarnya. Jadi sampingnya juga ke sini 3 jari ya. Terus kalau kita mau kasih topping cracklin di atasnya, hasil susnya itu meskipun adonannya ini ukurannya sama, tapi kalau dikasih cracklin, hasil panggangannya akan lebih besar karena dia ada cracklin atasnya. Boleh dilihat ini pipingannya ya, hasilnya semua ukurannya sama-sama rata. Buletannya juga lebarnya kira-kira sama. Ini bisa didapatkan dengan latihan ya ibu-ibu. Nggak langsung sekali piping langsung sama rata semua kayak gini. Perlu latihan emangnya supaya kira-kiranya itu pas gitu. Nah ini aku mau 3/4-nya, 3 baris ini aku kasih cracklin. Yang 1 baris di belakang ini aku biarin polos aja supaya ibu-ibu bisa tahu beda ukurannya setelah dipanggang nanti. Ini aku mau ambil adonan cracklin yang udah di dalam freezer. Jadi kalau udah ambil adonan itu harus gerak cepat. Siapkan dulu semua peralatan yang diperlukan. Aku pakai ring cutter ukuran sekitar 3,5 sampai 4 cm. Karena punyaku ini agak kecil ya susnya. Kalau pipingan susnya besar, gunakanlah ring cutter yang lebih besar. Jadi setelah kita keluarin harus kerja cepat, langsung plek langsung masuk ke dalam freezer. Karena kalau kelamaan nih nyetaknya di sini, dia akan cepat leleh dan nggak bisa diambil dari plastiknya. Nih, aku alasnya kasih semacam loyang atau tutupan box gitu supaya dia nggak gampang letoy. Ini kita buka 1, 2, 3. Ini plastiknya kita buka satu sisi, lalu kita tutup lagi dan balik, buka lagi satu sisinya. Tujuannya apa? Supaya dia gampang diangkat dari plastik. Oke, langsung kita kerja. Nih.
Jadi ini kerjanya harus cepat, apalagi kalau ruangannya tidak ber-AC ya teman-teman, karena ini adonannya banyak butternya, dia akan cepat meleleh. Kalau kita nggak cepat kerjanya, dia cuma bisa diplong aja, tapi nggak bisa diangkat dari plastiknya kayak gini. Nah, sisanya ini kita masukin lagi dalam freezer dan bisa dipakai lagi nanti kalau mau bikin sus crackling lagi. Ini simpan di freezer aja. Ini kita langsung masukin ke dalam oven yang udah di preheat ya. Jangan lupa ovennya harus dipanaskan dulu supaya udara panasnya waktu masuk ini langsung bisa nge-push dan ngembangin sus-susnya ini. Nah, karena ini kan sosnya udah jadi, yang kemarin kita bikin, yang sos untuk ala airport. Sekarang kita mau bikin isian krem diplomatnya untuk sos-sos ini ya. Ini adalah pastry cream yang aku bikin kemarin, udah aku masukin kulkas semalaman. Dan yang ini adalah contoh kalau ada pastry cream yang bergerindil. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu bisa bikin pastry cream tapi caranya kurang tepat, makanya bisa hasilnya itu bergerindil. Aku tunjukin ya caranya supaya bisa membetulkan pastry cream yang bergerindil ini supaya masih bisa digunakan. Nah, ini contohnya pastry cream yang hasilnya bagus dan halus. Bisa dilihat ya, nggak bergerindil ya. Ini soft banget. Oke, ini bagus. Tinggal diaduk-aduk aja. Tinggal diaduk-aduk aja dan ini bisa langsung dimasukkan jadi isian kue sus. Ini namanya fla atau pastry cream. Kan ada tuh sus jadul-jadul yang isiannya fla kayak gini ya. Bisa ditambahin ram juga kalau mau. Terus saya tunjukin sekarang hasil pastry cream yang bergerindil. Nih, pastry cream bergerindil seperti ini tuh. Karena salah satu penyebabnya adalah kurang banyak pengadukan, kurang konsisten pengadukan saat memasak susu dengan campuran maizenanya. Makanya bisa bergerindil seperti ini. Nah, ini masih bisa kita selamatkan teman-teman. Caranya adalah kita kasih sedikit susu dan kita blender menggunakan hand blender sampai dia smooth seperti ini, lalu kita bisa gunakan lagi. Kita langsung eksekusi ya, kita tambahkan sedikit aja susu cair, susu UHT gitu, sedikit aja supaya mesinnya bisa nyala. Habis gitu, kita gunakan hand blender. Ini namanya hand blender teman-teman. Ini adalah alat yang paling berguna di pembuatan kue dan roti karena ini bisa dipakai untuk bikin jus, bikin bisa ngeblender macam-macam dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kalau misal ganasnya split atau ada bergerindil seperti ini nih. Ini sangat berguna banget kalau teman-teman ada dana bisa investasi di alat seperti ini. Langsung aja kita masukin hand blendernya dan di start aja. Nih. Nah, lihat. Ini teksturnya udah beda banget dengan yang tadi sebelum di blender. Ini udah smooth, halus, dan nggak bergerindil lagi. Bagus kan? Nih, masih bisa selamat. Nah, ini loh hasilnya setelah di hand blender, pastry cream yang bergerindil tadi bisa smooth lagi, bisa balik smooth lagi. Itu kegunaan dari hand blender. Nah, ini sekarang pastry creamnya udah halus, udah smooth semua, nggak bergerindil. Kita mau proses lagi menjadikan dia jadi krim diplomat. Krim diplomat ini adalah pastry cream ditambah whipping cream. Nanti mereka dicampur jadi satu, baru kita masukin ke dalam kulit susnya itu. Nah, ini dia rahasianya membuat filling ini yang jadi rahasia kue sus airport yang rame di mana-mana itu. Krimnya itu rasanya lembut, nggak terlalu manis, creamy, dan dia itu teksturnya airy, ringan kayak es krim. Itu yang bikin enak. Yuk Chef Jess ajarin. Nah, aku mau jelasin sedikit kalau kita mau bikin krem diplomat itu yang pasti kita menggunakan pastry cream dan whipping cream. Di sini ada dua macam whipping cream. Yang ini adalah non-dairy whipping cream dan ini adalah dairy whipping cream. Dari namanya aja udah tahu bedanya. Non-dairy whipping cream ini terbuat dari lemak yang bukan dari susu sapi. Bisa dari susu-susu nabati dan tambahan lemak-lemak nabati lainnya. Keunggulannya adalah dia
nggak terlalu manis dan dia lebih stabil di suhu ruang dan ngembangnya juga lebih tinggi karena dia ditambahkan stabilizer dan segala macam. Sedangkan yang warnanya itu mirip kayak putih tulang ya, ini adalah Dairy Whipping Cream. Dairy Whipping Cream ini terbuat dari susu sapi alami dengan lemak yang persentasenya itu tinggi dibandingkan susu UHT full cream itu. Jadi teksturnya lebih kental dan dia lebih gurih, lebih creamy. Contohnya mereknya apa nih? Kalau yang tanya untuk non dairy whipping cream, contoh mereknya itu ada Roselle, ada Rich. Sedangkan kalau untuk yang dairy whipping cream ada L&Beer, ada Anchor, ada Greenfields juga sekarang. Nah itu jadi ibu-ibu bisa pilih sesuai dengan budget dan sesuai selera masing-masing ya. Kali ini aku mau coba pakai keduanya. Satu dibikin dengan dairy whipping cream, satu dibikin dengan non dairy whipping cream. Nah sekarang aku mau ajarin cara nge-whip whipping cream dengan benar ya. Untuk menjadikan krim diplomat ini, kita mau whip whipping creamnya ini sampai hard peak. Supaya nanti dia itu nggak gampang encer dan waktu dimakan dalam susnya itu dia nggak terlalu luber gitu. Nah ini suhu whipping creamnya itu harus dingin dari kulkas saat kita whipping. Terus siapkan mixernya dan kita masukin ke mangkok yang agak besar karena volumenya akan berlipat ganda. Kita langsung mixer pakai hand mixer bisa. Kalau mau pakai balloon whisk bisa banget ya nggak punya mixer, tapi pasti akan lebih capek ya karena agak lama. Oke, langsung aja. Kalau mau nge-whip whipping cream itu harus mulai dengan speed rendah dulu ya. Jangan langsung speed tinggi mixernya. Nanti dia akan muncrat kemana-mana. Nah, ini udah mulai ngembang. Kita terusin mixing sampai dia benar-benar kaku. Nah, ini udah lebih kaku lagi dibanding yang tadi. Kelihatan dari jejak-jejaknya di dalam mangkoknya. Ini dia nggak hilang. Jejaknya kaku ya. Nih kayak gini nih, ini udah bagus, cocok untuk isian krim diplomat. Nah ini udah jadi, tadi itu aku masukin 250 gram whipping cream non dairy, jadinya tinggi banyak kayak gini ya. Sekarang untuk membuat krim diplomat kita siapkan 250 gram pastry cream, jadi 1:1. Terus kita tinggal aduk rata aja menggunakan spatula. Nah ini pastry creamnya, ini whipping cream yang udah kaku tadi, kita masukin sedikit demi sedikit whipping cream ke pastry cream. Menggunakan spatula ya, nih kayak gini. Nih, ambil 2 sendok dulu, terus kita aduk sampai rata, baru tambahkan lagi whipping creamnya. Nih. Aduk sampai rata, baru kita tambahkan whipping cream lagi sampai habis. Nah ini udah jadi krim diplomatnya, gampang kan bikinnya ya, simple, cuma tinggal campur-campur aja udah jadi krim yang selembut dan seenak ini. Nih, teksturnya kayak gini, lihat teksturnya kayak gini ya, jadi dia ngembang dan nggak ngucur jatuhnya. Kalau diangkat, dia tetap stay. Ya kayak gini ya, bagus, oke. Jatuh pun dia blek, nggak netes. Ini teksturnya udah bagus buat isian kue sus. Kalau udah kayak gini kita simpan di dalam kulkas sampai dibutuhkan. Nah sekarang kita mau bikin whipping creamnya yang menggunakan dairy whipping cream. Kita tuang aja ke dalam mangkuk. Sama harus yang lebih besar karena dia akan ngembang. Dan kondisi whipping creamnya harus dingin dari kulkas langsung. Oke, kalau teman-teman akan mixer ini, akan kocok ini tidak menggunakan mixer elektrik ya, menggunakan balloon whisk, pastikan mangkoknya dingin dan whisknya juga dingin supaya dia lebih cepat ngembangnya, lebih stabil. Ini 250 gram dairy whipping cream, kita mau kocok, kita lihat perbandingannya dengan yang tadi non dairy whipping cream akan lebih ngembang yang mana. Ini dia hasilnya dari whippingan dairy whipping cream. Dia lebih nggak setinggi yang tadi ya, dan yang tadi itu kayak lebih bisa tinggi, lebih banyak udara gitu yang bisa dimasukin ke dalam krimnya. Yang ini enggak, dia itu padat. Caranya sama kayak tadi, kita masukin sebagian dari whipping creamnya ke dalam pastry cream, sama 250 gram kita campurkan jadi satu. Oke, masukin sebagian dulu sampai rata, baru tambahin selanjutnya. Nih. Kalau dessert bule Eropa gitu ya, biasanya pasti menggunakan dairy whipping cream. Kalau dessert Asia seperti Korea, Jepang, itu lebih banyak menggunakan non dairy whipping cream.
Secara harga juga lebih mahal yang dairy whipping cream. Yang non-dairy ini lebih murah, lebih ekonomis, dan ngembangnya juga bisa lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat dengan jelas di sini perbedaannya krim diplomat yang dibuat dengan non-dairy whipping cream dan dengan dairy whipping cream. Yang non-dairy jelas volumenya lebih besar dan dia lebih airy, lebih banyak udara di dalamnya, dia lebih ngembang dan warnanya lebih putih. Kalau yang ini warnanya lebih cenderung ke krem. Nah, untuk masalah rasa bisa sesuai selera, diicip sendiri. Kalau yang ini lebih gurih, yang ini lebih milky gitu ya. Terus kalau secara harga jelas lebih murah yang non-dairy. Kita masukin dulu krim diplomatnya ke dalam contong, baru kita isikan ke dalam sini ya, ke kulit susnya. Kalau ngisi jangan sampai penuh banget, nanti meluber-meluber dari atas. Sebelum kita isi, kita harus lubangin dulu kulit susnya. Biasanya orang-orang pakainya sumpit atau bisa tusukan apapun lah yang bisa buat nusuk yang agak tajam gitu ya. Jadi pilihannya antara dilubangi di belakang atau dilubangin di samping. Kalau aku sih suka dilubangin di samping ya, supaya bawahnya ini nggak kotor, nanti nempel-nempel gitu. Jadi bolonginnya jangan terlalu besar, yang penting ujung plastik contong bisa masuk gitu aja cukup. Karena kalau terlalu besar, nanti isinya akan luber keluar semua. Nih ibu-ibu kalau mau jualan kue sus ini ya, sebaiknya diisi dengan krim diplomatnya itu terakhir aja saat ada orang pesen. Jadi yang di display itu adalah kulit sus polosan dan menu kalian punya rasa krim diplomat itu apa aja. Jadi kalau ada orang beli baru ambil yang sus kosongan ini dan diisikan dengan krim diplomat pilihan customernya. Ini bisa dikasih rasa sesuai selera. Misal mau bikin krim diplomat rasa coklat, tinggal dikasih aja pasta coklat di sini, lalu diaduk sampai rata. Misal mau pandan, kasih aja pasta pandan. Misal mau matcha, kasih aja bubuk matcha yang sudah dikasih air sedikit hingga menjadi pasta, lalu dimasukkan. Kalau tadi mau pakai coklat bubuk juga boleh, caranya sama. Jadi coklat bubuknya dikasih air panas sedikit sampai jadi pasta, baru kita masukin ke dalam sini, aduk sampai rata. Jadi kalau ngisiin sus itu, kita pencet isiannya ini dan sambil susnya itu diputer-puter ya. Diputer-puter, piping bagnya diputer-puter, susnya juga diputer-puter supaya isiannya ini masuk ke segala sisi. Jadi nggak kosong, sisi yang jauh itu nggak kosong. Nah ini ada keluar sedikit, nggak masalah, kita bisa bersihkan. Nah ini dia sus keraklannya udah jadi, lihat deh cantik ya. Beda kan dibandingkan dengan sus biasa ya. Yang ini atasnya ada warnanya dan teksturnya tuh retak-retak. Sedangkan yang biasa ya polos aja kayak gini. Nah ini bentuknya juga ukurannya itu lebih lebar dan lebih besar yang ada keraklannya. Yang tanpa keraklan lebih kecil. Kita lihat dalamnya apakah dia ngembang. Kalau dari secara dipegang ini udah ringan dan terlihat terasa dalamnya tuh kopong. Kita buka, kita buktikan ya. Nah, bagus kopong. Nih, ini berarti adonan keraklan di atasnya itu nggak terlalu tebel. Kalau terlalu tebel, dia nggak akan bisa ngembang kayak gini. Jadi, choux keraklan ini selain dia rasanya lebih manis dibandingkan sus yang biasa, dia itu ada tekstur crunchy-crunchy-nya gitu. Jadi enak banget kalau dipadu dengan krim diplomat di dalamnya. Nah, sekarang kita mau isi choux keraklannya ini dan ditusuk kayak tadi sama yang seperti yang besar. Di samping boleh, di bawah boleh. Kita sekarang coba yang dari bawah ya. Ini sekarang saya mau isi dengan krim diplomat yang menggunakan dairy whipping cream. Nah ini dia udah jadi sus ala airportnya dengan isian krim diplomat dengan menggunakan non-dairy whipping cream. Dan ini adalah choux keraklan yang diisi dengan krim diplomat yang menggunakan dairy whipping cream. Yang ini yang sus kecil-kecilnya. Kita sekarang mau coba. Ini tuh ya, rasanya kulitnya itu crunchy karena baru matang kan. Abis gitu, dalaman isinya krim diplomatnya ini smooth, milky, airy, ringan banget. Dia lebih cenderung ke manis, tapi nggak terlalu gurih, asin gitu nggak. Tapi ini enak sih, aku suka Pol. Ini dijual sangat approve, layak Pol jual, layak disandingin dengan kue sus airport yang asli. Sekarang kita mau coba yang choux keraklan. Mari kita makan. Enak Pol. Kalau aku personally lebih suka yang ini sih.
Yang ini tuh karena ada crackling di atasnya itu ya, dia rasanya lebih gurih, lebih crunchy, terus lebih manis, lebih gurih. Apalagi dengan isian krim diplomat dengan dairy whipping cream, ini nggak terlalu manis, nggak semanis yang ini, tapi lebih apa ya, dia lebih smooth, lebih gurih, ada asinnya sedikit, jadi lebih rich gitu. Aku suka yang ini. Nah, sekian hari ini udah selesai kelas kita Masterclass Kue Sus. Jadi saya harap teman-teman udah bisa dan udah paham banget cara pembuatan adonan kue susnya, cara pemanggangannya, dan cara membuat isiannya pastry cream dan krim diplomat, dan juga adonan crackling untuk toppingnya ini. Saya harap resep-resepnya bisa berguna buat teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung aja kontak ke admin, nanti saya pasti bantu jawab. Dan untuk teman-teman yang udah rebake, boleh sharing ke kita, sharing foto videonya ke admin, atau boleh tag saya di Instagram @jessicah.92 atau TikTok Bake with Chef Jess. Cannot wait to talk with all of you, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar resep-resep lainnya, boleh banget dapetin buku saya, resep ide jualan kue dan roti untuk pemula. Di dalam sini tuh ada banyak banget resep-resep mulai dari jajanan, kue, bolu, roti, kue kering, dan resep-resep juga yang tanpa mixer dan tanpa oven juga loh. Jadi bisa berguna banget untuk ibu-ibu atau teman-teman yang pengen mulai jualan dari rumah. Nah, sekian kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat semuanya. See you next time.